Tujuan 1. Memberikan pelatihan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang cara kerja PLC serta kemampuan merancang dan memprogram PLC menggunakan software Omron. 2. Memberikan pelatihan dan pemahaman cara kerja sistem pneumatik, sistem konveyor, dan sistem kontrol sensorik pada industri. 3. PBL ini dapat membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di dunia kerja yang membutuhkan keterampilan dalam bidang otomasi industri. Teori dasar otomasi produksi adalah penggunaan teknologi mesin atau elektronik berupa sistem komputer untuk mengubah semua proses produksi pada suatu industri dari manual menjadi otomatis menggunakan sistem mekanik, elektronik, dan sistem berbasis komputerisasi. Otomasi produksi bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi setiap hari, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam produksi sehingga jumlah produk yang cacat semakin berkurang. Sensor dan penginderaan. Menyelidiki berbagai jenis sensor dan perangkat penginderaan yang digunakan dalam otomatisasi produksi untuk mendeteksi suhu, tekanan, posisi, dan banyak parameter lainnya. Selanjutnya, pneumatik. Pneumatik adalah ilmu yang mempelajari penggunaan udara atau gas untuk menggerakkan sesuatu, seperti peralatan atau mesin. Sistem pneumatik menggunakan udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja dan umumnya digunakan ketika beban yang terlibat relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan bisa kita lihat pada slide yang sudah ada. Urutan pemrosesan adalah sebagai berikut. Pertama-tama, silinder supply maju. Selanjutnya, start motor bore. Selanjutnya, silinder motor bore maju. Selanjutnya, silinder motor bore mundur. Kemudian, motor bore berhenti. Kemudian, silinder supply mundur. Selanjutnya, silinder ekstraksi maju dan silinder ekstraksi mundur. Setelah itu, konveyor akan bekerja. Kemudian, benda kerja akan dideteksi di sensor 3. Dalam kasus logam, silinder 5 mendorong benda kerja ke kotak logam di samping konveyor. Dalam kasus non-logam, ekstrak ke ujung konveyor, kemudian konveyor berhenti. Selanjutnya, langkah kerja. Pertama, setelah program ditransfer ke PLC, Omron CP1E40SDRA. Kedua, sambungkan selang udara pada trainer ke kompresor. Ketiga, nyalakan kompresor untuk mengisi angin. Keempat, pastikan kabel-kabel pada trainer sudah sesuai. Kelima, operasikan rangkaian pada trainer pada mode auto dan menekan push button auto pada trainer. Perhatikan proses kerjanya. Selanjutnya, operasikan rangkaian pada trainer pada posisi manual dengan menekan push button manual pada panel. Mode manual dibutuhkan untuk proses maintenance. Selanjutnya, tekan push button CL1 untuk memindahkan benda kerja ke magazine. Kemudian, tekan push button CL3 untuk melakukan pengeboran. Lepas CL3 untuk menghentikan proses pengeboran. Kemudian, tekan push button CL2 untuk mengembalikan silinder 1 ke posisi semula. Tekan push button CL4 untuk mentransfer benda kerja ke konveyor. Saat benda kerja berada di konveyor, tekan push button konveyor untuk menjalankan konveyor maju. Apabila benda kerja non-logam, tekan terus push button konveyor sampai benda kerja ditransfer ke kotak bed di ujung konveyor.
Saat benda kerja adalah logam, tekan push button CL5 untuk mendorong benda kerja ke kotak logam di samping konveyor. Begitu seterusnya. Apabila proses sudah selesai, off-kan rangkaian dengan menekan push button stop di panel. Lampu kuning menyala menandakan rangkaian off. Dapat dilihat saat push button start auto ditekan, lampu hijau menyala sebagai indikator dari mode auto. Kemudian kita putar keran pada air service unit untuk mensirkulasikan udara bertekanan ke rangkaian. Dapat dilihat silinder 1 langsung maju mendorong benda kerja. Kemudian sensor S1 akan mendeteksi apakah benda kerja berada di magazin. Kemudian silinder bor turun, setelah 3 detik silinder bor kembali ke posisi semula. Setelah proses pengeboran selesai, silinder 1 mundur ke posisi semula. Selanjutnya, silinder 4 mendorong benda kerja untuk ditransfer ke konveyor. Saat benda kerja sudah berada di konveyor, konveyor bergerak maju untuk memindahkan benda kerja. Namun, benda kerja melewati sensor S3 terlebih dahulu. Sensor tersebut berfungsi untuk mendeteksi material benda kerja. Ketika benda kerja non-logam, benda kerja akan ditransfer ke ujung konveyor. Namun saat benda kerja adalah logam, sensor S3 akan mendeteksi benda kerja, kemudian silinder 5 akan mendorong benda kerja ke kotak di samping konveyor. Begitu seterusnya. Start manual digunakan pada saat maintenance. Pada mode ini, kita harus menekan satu persatu push button pada panel untuk mengecek peralatan. Prosesnya dapat dilihat pada video ini. Kesimpulan, praktikum otomasi industri memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bereksperimen dan berinovasi. Dari praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui teoritis dan praktis tentang sistem-sistem yang digunakan dalam otomasi industri, seperti sensor, aktuator, controller, dan sistem komunikasi. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem otomasi sederhana. Secara keseluruhan, praktikum otomasi industri bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar menjadi teknis dan kompeten di dalam bidang industri. Praktikum ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan di industri yang semakin kompleks dan dinamis.